Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya menyapa lagi saudara, dimanapun Anda berada hari ini. Kiranya anugerah damai sejahtera Tuhan limpahkan buat kehidupan kita semuanya. Amin. Mari sebelum kita bekerja, kita beraktivitas, kita mau sama-sama datang kepada Tuhan, membawa penyembahan kita, membawa pujian kita yang terbaik kepada Dia. Sebab Dia pribadi yang layak untuk kita tinggikan, pribadi yang layak untuk kita agungkan dan kita muliakan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Sebab Engkau baik, kasih setia Tuhan begitu luar biasa. Engkau luar biasa, Engkau ajaib Tuhan. Yang Bapa lakukan, yang Bapa kerjakan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Yesus Tuhan. Membawaku mendekat padamu. Biarlah pujian pengagungan hanya bagimu, Yesus. Bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus. Kemuliaan bagi-Mu. Sama-sama katakan. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus. Kemuliaan bagi-Mu. Bawa kami ke gunung kudus-Mu Tuhan. Beri kiranya kemuliaan-Mu Tuhan nyatakan. Haleluya. Oh, sama-sama. Bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu,
Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Sekali lagi katakan, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Mari angkat kedua tanganmu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Mari sembah Tuhan. Glory bagimu, hormat sembahmu, sembahmu, ku mau tinggikanmu, ku mau menyembahmu. Haleluya. Ku mau memujimu, ku mau menyembahmu. Bawaku menyembahmu, bawaku ke dalam hadiratmu, hadiratmu. Yesus Tuhan, haleluya. Yesus, ku mau menyembahmu, ku mau tinggikanmu Tuhan. Yesus, sembahmu Tuhan, ku mau menyembahmu, ku mau meninggikanmu, menyembah. Haleluya. Biarlah ku menyembahmu, Yesus Tuhan. Terima kasih. Oh, glory. Engkau baik, hadiratmu hadirat menjamah kami pagi ini Tuhan. Hadirat menyentuh setiap kami, memulihkan, memberkati. Damai sejahtera-Mu turun buat kami Tuhan. Haleluya. So glory. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Yesus, haleluya. Engkau baik, kasih setiamu sungguhlah ajaib, sungguhlah luar biasa. Haleluya. Oh, glory. Engkau
baik, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar terus kami memuji-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Makasih Tuhan. Terima kasih. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Sebab Kau layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, Yesus, Engkau baik dengan segenap jiwa dan hatimu. Biar Engkau berkata kepada Tuhan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan sekali lagi, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah
hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau menyembahmu, ku mau tinggikanmu, sembahmu, sembahmu. Haleluya. Oh, glory bagimu, glory bagimu, Yesus, puji namamu. Haleluya. Oh, glory. Sebab Kau yang layak kami tinggikan, sebab Kau yang layak kami agungkan, Raja di atas segala raja. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh, ku angkat pujian, ku angkat penyembahan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu, glory, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Glory bagi-Mu, bagi-Mu segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Oh, glory. Penolong yang setia buat kehidupan kami Tuhan, yang kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah mengecewakan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau penolong yang setia. Terima kasih Tuhan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali katakan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya, tetap percaya. Tuhan setia, yang percaya katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya, tetap percaya. Tuhan setia. Oh, penolong yang selalu setia.
keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesus, Yesusku tak pernah gagal. Angkat kedua tanganmu, katakan, segala perkara dapat ku tanggung. Thank you God. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, tetap percaya. Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Nyatakan, segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, tetap percaya. Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya, tetap percaya. Kami terus pegang janji-Mu, janji-Mu ya dan amin buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau dengar firman Tuhan jadi perenungan kami hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan menguatkan buat kehidupan kami semuanya. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan. Bagimu kemuliaan, hormat kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum saudara dan saya mengawali hari yang baru bersama dengan Tuhan. Ini ayat yang tidak asing buat kita. Saudara mungkin sudah berkali-kali untuk membaca firman Tuhan ini. Tetapi kita akan melihat dari sisi yang lain, dari sebuah pewahyuan yang lain. Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5 dan 6. Dikatakan firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran ini datang dalam kehidupan kita, mengingatkan kita kembali lagi bahwa jangan kita mengandalkan manusia. Janganlah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sebab dikatakan saudara nanti pasti akan kecewa kalau kita mengandalkan manusia. Nah, siapapun manusia itu, mungkin secara kasat mata kita dengan jelas bahwa orang itu mungkin mampulah untuk menolong kita. Mungkin dia orang kaya, mungkin dia punya pangkat, mungkin dia punya kedudukan yang mumpuni untuk bisa membantu kita. Percaya Bapak Ibu, jangan andalkan manusia. Sebab dikatakan bahwa saudara dan saya nanti pasti akan kecewa. Nah, ada yang berkata bahwa begini, mungkin saudara dan saya tidak mengandalkan orang. Tetapi saudara berkata, aku punya uang yang banyak, aku punya harta yang banyak, aku punya mungkin warisan yang banyak. Dan itulah sandaran kita. Dan kita melupakan Tuhan dalam kesemuanya ini. Kita mengabaikan Tuhan yang memberikan kita kekuatan dan kehidupan. Nah, seringkali kita mengabaikan hal itu. Nah, tahukah saudara, dikatakan kalau engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri, betapa dikatakan gini, terkutuk kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ingatlah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa
Kita sebagai manusia sangatlah terbatas kekuatan kita. Percayalah, kita sangatlah terbatas. Terbukti Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita tidak usah ngomong tentang yang namanya penyakit kanker stadium akhir, stadium 4 dan lain sebagainya. Tidak usah. Kita ini kalau kita kena flu sedikit, kita mungkin kena batuk sedikit, kita ini sudah kalau boleh saya katakan, kita ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kita di tempat tidur. Kita mengalami yang namanya sebuah kesesakan. Kita mengalami yang namanya yaitu tidak enak bernafas. Kena flu sedikit saja atau batuk sedikit saja. Kita sudah yang namanya terbaring di tempat tidur. Kita tidak berdaya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, oleh sebab itu sebenarnya COVID-19 pandemi kemarin itu mengajarkan banyak hal untuk datang dalam kehidupan kita. Bahwa gini, kekuatan manusia sangatlah terbatas. Kita butuh Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang mengandalkan Tuhan katakan amin. Oh ya Bapak Ibu, please jangan andalkan kekuatan sendiri. Sebab kekuatan kita terbatas. Nah, seharusnya seperti pandemi kemarin itu banyak berbicara sebuah pengalaman hidup, pengalaman yang kalau boleh saya katakan pengalaman yang tidak ternilai untuk saudara bisa melihat bahwa gini, betapa terbatasnya kehidupan kita sebagai manusia dalam semua sisi kehidupan kita, uang, kekuatan, jabatan. Di pandemi kemarin itu betul-betul semua kita diajarkan. Seharusnya kita gini, lebih lagi mengandalkan Tuhan. Amin. Makanya dikatakan firman Tuhan begini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Hatinya jauh daripada Tuhan. Jadi seperti yang saya katakan bahwa kita ini manusia ini cenderung untuk melihat sebuah realita, sebuah kenyataan bahwa seringkali pengharapan kita kepada orang-orang yang mampu, orang-orang yang berduit atau mungkin koneksi atau mungkin bos kita yang lebih mungkin mampu menolong kita daripada Tuhan. Nah, seringkali Tuhan itu di nomor 2 kan, nomor 3 bahkan mungkin tidak yang terutama di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sadarlah, ingatlah, biarlah benar-benar gini bahwa dalam kehidupan kita yang terutama itu adalah Tuhan. Amin. Saya ulangi sekali lagi, biarlah yang terutama dalam kehidupan kita itu adalah Tuhan. Jangan sampai kita menjauh daripada Tuhan. Sebab begini, waktu engkau mulai menjauh daripada Tuhan, ingatlah Bapak Ibu, kita sudah keluar dari yang namanya gini, tudung perlindungan Tuhan. Kita keluar daripada tracknya daripada Tuhan. Sebab dikatakan bahwa kita disamakan. Kalau saudara membaca di ayat yang ke-6, kita ini disamakan dengan ini semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Wow, itu betapa gini, sesuatu yang sangat sesuatu yang sangat mengenaskan. Sebab dikatakan tidak ada sesuatu yang baik yang kita akan alami dan kita akan jumpai. Dikatakan tidak ada sesuatu yang baik. Sampai dikatakan kita ini sama dengan yaitu sebuah tanaman. Kalau di terjemahan bahasa yang lain, semak bulus itu berbicara tentang yaitu tanaman yang kering yang tumbuh di padang gurun. Anda bisa bayangkan aja. Oleh kemurahan Tuhan beberapa waktu yang lalu saya menginjakkan kaki di tanah perjanjian. Saya melihat perjalanan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Saya tidak bisa melihat yang namanya satu pohon. Apalagi yang namanya rumput. Dikatakan toh mungkin kalau ada rumput itu sangat kering. Sangat tidak ada gunanya. Nah, orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, orang-orang yang menjauh daripada Tuhan, dan dikatakan mereka lebih condong kepada pertolongan manusia, kekuatan manusia dan kekuatannya sendiri. Dikatakan terkutuk dan kita ini disamakan seperti semak bulus di padang belantara. Tidak akan pernah mengalami yang namanya keadaan yang baik. Oh ya, tidak ada yang namanya gini, kehidupan. Sebab orang yang menjauh daripada Tuhan, dikatakan bahwa mereka akan mengalami yang namanya kekeringan. Dan ingat satu hal, waktu engkau sudah mulai menjauh daripada Tuhan, ingat kejatuhan-kejatuhan di depan itu sudah tampak di depan mata kita. Tinggal tunggu waktunya. Saudara dan saya akan mengalami yang namanya keadaan yang tidak baik.
Nah oleh sebab itu sebelum hal itu datang dalam kehidupan kita, please kita biarlah fokus kita tertuju kepada Tuhan. Yang mau katakan amin. Nah kejatuhan secara fisik, kalau saya pernah mengatakan bahwa begini, kejatuhan secara fisik diawali kejatuhan secara rohani. Yaitu apa? Mulai menjauh daripada Tuhan, mulai menjauh dari ibadah, mulai menjauh daripada pembacaan firman Tuhan, mulai menjauh daripada merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah mulai tidak taat lagi kepada sebuah kebenaran firman Tuhan. Nah kita sudah mulai menjauh dari kasih karunia Tuhan. Dan ingat, tinggal tunggu waktunya. Kejatuhan secara fisik itu akan terjadi. Kenapa orang mengalami yang namanya kejatuhan secara fisik? Itu diawali mereka sudah jauh daripada Tuhan. Saya yakin kalau dia dekat dengan Tuhan, posisinya dia terus bersekutu dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya ada kasih karunia Tuhan yang terus menudungi dalam kehidupannya. Oh iya Bapak Ibu, orang yang dekat dengan Tuhan ada yang namanya perlindungan yang terus menyertai dalam kehidupannya. Nah seringkali orang yang sudah mulai menjauh daripada Tuhan, hal-hal yang najis, hal-hal dosa, itu bagi mereka itu adalah sebuah kehalalan. Halal untuk dia kerjakan, halal untuk dia lakukan. Korupsi, berzina, berselingkuh, mencuri. Itu sesuatu yang halal bagi mereka. Halal bagi mereka. Coba kalau dia dekat dengan Tuhan, ada kalau saya katakan ada sentuhan-sentuhan yang halus, ada perkataan-perkataan yang halus yang terus menegur dalam kehidupan dia, yang mengingatkan dalam kehidupannya dia, jangan berbuat dosa, berhenti berbuat dosa, jangan ambil ini, itu bukan hakmu, itu bukan milikmu. Nah saya yakin dan percaya orang-orang yang dekat dengan Tuhan, ada bisikan-bisikan lembut yang terus berbicara dalam kehidupan, dalam hati nurani mereka. Yang percaya katakan amin. Nah oleh sebab itu kalau saudara membaca di ayat yang ke-7 dikatakan gini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dikatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow, Anda perhatikan ini Bapak Ibu. Betapa perbedaan yang begitu mencolok. Orang yang jauh dari Tuhan, orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri sangatlah berbeda. Ketika orang yang mengandalkan Tuhan, dikatakan diberkati hidupnya. Dia diumpamakan seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air. Dengan kata lain bahwa dia tidak khawatir tentang datangnya masa kekeringan, masa yang namanya krisis. Oh ya, mereka tidak akan pernah mengalami itu Bapak Ibu. Ketika kita mengandalkan Tuhan. Seperti yang saya katakan, ada perlindungan Tuhan, ada kekuatan Tuhan, ada sebuah bisikan-bisikan yang lembut yang datang dalam hati nurani mereka untuk tetap berjaga-jaga, untuk hidup terus di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah renungan pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali lagi, please, betapa rapuhnya hidup kita tanpa Tuhan. Oleh sebab itu taruh hidupmu, taruh keseluruhan hidupmu untuk di hadapan Tuhan. Ke tahta kasih karunia Tuhan, taruh hidupmu ke hadirat Tuhan setiap hari dan setiap hari. Dan biarlah kita berkata bahwa Tuhan, aku tanpamu aku gak bisa. Aku tanpa perlindungan dan penyertaanmu aku gak bisa. Aku tanpa tuntunan Tuhan aku gak bisa. Biarlah perkataan ini selalu muncul setiap hari, setiap pagi. Katakan kepada Tuhan, aku tanpamu aku gak bisa Tuhan. Nah saya yakin dan percaya kalau itu terus kita mengatakan dari dalam hati kita. Dikatakan firman Tuhan, kita adalah orang-orang yang betul-betul menerima kebaikan Tuhan, menerima daripada kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, inilah renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berterima kasih untuk rahmat dan anugerah Tuhan yang besar, kebaikan Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Bapa, secara khusus kami berdoa untuk yaitu
anak-anakmu yang mengalami sakit hari-hari ini, yang ada pokok-pokok doa yang masuk, yang mengalami sakit kanker. Tuhan tolong berikan kekuatan, berikan kesembuhan untuk mereka menghadapi ini. Dan hamba melepaskan kesembuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan mengalir, kekuatan Tuhan mengalir dalam kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami juga berdoa yang hambamu yang anakmu yang mengalami yaitu penyakit stroke. Tuhan berikan kekuatan, berikan pengharapan. Sebab di dalam Tuhan ada pengharapan. Hambamu berdoa kiranya lewat kejadian ini Tuhan semakin banyak berbicara buat kehidupan daripada anakmu ini Tuhan di dalam nama Yesus. Dan kami juga sepakat melepaskan kesembuhan, mengalir kesembuhan, mengalir kekuatan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama Tuhan, bagimulah hormat, bagimulah syukur, bagimulah kemuliaan, kekal selama-lamanya. Mengucap syukur buat hari ini, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa yang saudara ingin sampaikan. Saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.